Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan di sisa umur kita pergunakan untuk kebaikan dan kita pergunakan untuk saling membantu, saatnya memanusiakan manusia. Oke guys, kali ini gue akan mencoba reaction beberapa video yang memang sudah diedit oleh editor gue. Nah, jadi video yang akan gue reaction ini memang masih berhubungan dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, bukan orang dalam gangguan jiwa. Kalau kemarin gue sempet orang dalam itu, sorry oke, gue minta maaf, tapi kepanjangannya orang dengan gangguan jiwa. Nah, mudah-mudahan setelah gue selesai mereaction beberapa video yang akan gue perlihatkan ke kalian semua, ini semua bisa membuka pikiran kita ataupun sudut pandang kita terhadap ODGJ. Oke guys, oke lanjut saja. Ini langsung gue lihat video yang pertama. Oke. Nah, jadi mungkin kawan-kawan semua bisa melihat di layar kaca Anda semua. Di sini yang gue lihat sih memang ada salah satu ODGJ saudara kita juga, orang dengan gangguan jiwa yang biasa kita anggap gila. Ketika dia melihat ataupun mendengar yang wiwi ambulan, nah kan. Jadi memang ketika memang ambulan terdengar wiwinya tersebut, itu otomatis ada pasien di dalamnya ataupun ada korban, entah dia hamil, entah dia kecelakaan, entah dia apapun, yang jelas dia membutuhkan penanganan yang cepat. Nah, dia ODGJ, orang yang biasa kita anggap gila aja, memiliki empati yang tinggi gitu kan. Dia langsung secara spontan langsung membuka jalan dan angkut lari. Jadi dia dengan semangat tinggi untuk membuka. Yang gue lihat dia sampai nggak pakai baju gitu kan. Ya namanya kan ODGJ kan, nggak pakai baju, langsung dengan PD-nya dia mengatur lalu lintas, dia membereskan depan dan membiarkan wiwi itu tadi untuk lewat. Nah, jadi yang gua nilai, gua sangat berkesan dengan sangat berjiwa besar ataupun sangat ini dengan dia ini. Nah, jadi untuk kalian yang suka di jalan, yang suka motor-motoran, ketika melihat ambulan ataupun mendengar wiwi, ya otomatis kalian minggir lah, oke? Minggir dan sadar diri, jangan sampai kalian ditegur orang gila, oke nggak? Nah, jadi itu yang video pertama. Oke, tepuk tangan kita untuk bapak ini. Dan kita lanjut ke video selanjutnya, kita lihat dulu ya. Oke, apa? Oh ya, gue kira dia mau balapan guys. Ternyata setelah selesai video ini memang ada sedikit lucu sih. Coba kita ulang. Jadi yang bapak-bapak yang berkaos putih ini, yang di YouTube ini ODGJ juga, orang dengan gangguan jiwa, ketika melihat lalu lintas ya kan, rambu-rambu ataupun apa yang sering kita tahu, lampu merah. Nah, lampu merah, hijau, kuning, biru, hijau, kuning, merah gitu kan. Ketika merah dia berhenti, kuning dia hati-hati, dan hijau baru dia lanjut. Ketika dia merah dia sempat berhenti juga, padahal dia nggak naik motor kan, udah kayak koboi aja harus naik kuda. Nah, sedangkan dia nggak naik motor, dia nggak bawa kuda, ketika melihat lampu merah dia berhenti. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang waras ya kan, kita yang sering anggap mereka gangguan jiwa. Gua sangka sih mereka lebih waras dari kita. Setuju nggak kalau kita anggap dia lebih waras dari kita? Kita saja yang waras ketika melihat lampu lalu lintas itu langsung diterabas. Apalagi gua nih kan, gua kan orang kampung nih, gua juga sadar diri. Gua sering untuk Pak Polisi, maaf ya, bukan, jangan ditangkap juga. Gua juga ketika melalui lalu lintas, melewati lampu merah, mau dia hijau, mau dia merah, gue terabas saja. Tapi bohong ya. Nah, sedangkan dia ini, dia paham tertib lalu lintas gitu kan. Oke, gue acungin 4 jempol, 4 sama kaki ya nggak? Oke, gitu untuk bapak. Nah, jadi kita lanjut ke video yang selanjutnya. Itu video yang ketiga. Ini apa ini? Ini sangkar burung. Dia masih melihat burung. Apa dia? Oh,
Oh iya, gue terfokus ke burungnya guys. Ada 2 orang, ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak. Tapi bapak-bapaknya kurang jelas. Nah, ibunya mulai mendekat. Ternyata bukan mau marah. Nah, dia coba mengangkat kayu guys. Dia coba mengangkat apa namanya, kayu bakar. Dia mengangkat kayu bakar dan mencoba untuk menaikkan ke. Wah, sangat luar biasa bapak ini guys, dan dia sangat perkasa sekali. Nah apa yang tinggal Wish, kayu apa nih? Kayu kikim. Oke guys, nah jadi coba kita sampai ini. Nah jadi video yang ketiga ini ternyata ada saudara kita yang ODGJ juga. Dia sangat rajin. Nah jadi gue beri judul ODGJ rajin gitu kan. Nah jadi ODGJ ini bisa kita jadikan teladan juga, saudara teladan. Dia yang berkebutuhan khusus ataupun keterbelakangan mental, ODGJ lah, orang dengan gangguan kejiwaan, itu pun mereka sadar bahwa kewajiban seorang anak itu membantu orang tuanya. Jadi gue sangat respect sama bapak ini dan sama abang ini. Ya mudah-mudahan dia cepat pulih, cepat sehat, sehingga dia maksimal bisa membantu orang tua dan bisa mungkin kalau dia belum menikah, dia cepat menikah sehingga bisa menjadi rumah tangga yang sekian mawaddah warahmah. Dari gue support lah dengan dia, karena surga ada di telapak kaki ibumu. Ucap bro. Nah jadi gini, untuk kalian, dan ini memang pesan untuk gue juga, yang masih orang tuanya masih hidup, dua-duanya masih lengkap, jangan sampai sia-siakan waktu itu, karena umur kita tidak pernah tahu, dan kita hidup di dunia pun hanya sementara. Dan jadi kalian harus memaksimalkan sisa waktu yang kalian punya untuk berbakti kepada orang tua. Sekecil apapun bentuk bantuan kalian ke orang tua, itu sangatlah berharga bagi mereka. Oke guys, jadi jangan pernah merasa capek dan jangan pernah merasa malas ketika disuruh oleh orang tua. Itu biasa kalian ya kan? Enggak ya. Jadi jangan lagi Nurul, itu nggak boleh. Kalau kata Pak Ustadz UAS itu, kita aja itu dosa boy. Apalagi kita nimpuk orang tua, bakalan jadi dikutuk nih. Jadi mudah-mudahan kita lebih rajin daripada orang yang dengan gangguan jiwa ini. Oke, kita ke video yang selanjutnya, video yang keempat. Ada apa di video keempat? Hello, Mister. Hello, Mister. Thank you on your photo. Okay. Dia ngomong apa nih? You want to speak English? Yes, I want to speak English. Try to speak English with you. Wih, tapi pas bener doi. Jadi dia pas bener dengan subtitle ini, karena gue nggak paham juga di bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat dari subtitlenya, ya dia pinter, mahir dia. Oh yes, I have many names from my father kingdom. The first name Bapak Tatang Gondana or Gatot Kaca-Pring Gondani. Waduh, gue aja kayaknya kalah nih doi dengan dia nih doi. Yes, what? Yes, what? My son, what? My son, what? Girlfriend. Dari tutur katanya dan pelafalannya aja dia luar biasa, dia fasih gitu kan. Kayaknya dia ini memang pernah jadi dosen kayaknya, dosen bahasa Inggris mungkin. I don't know. Oke. Allah Subhanahu wa taala satu. Qul huwallahu ahad. Saya bilang dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang maha I love you, yang maha I love you itu ya Rahman ya Rahim. Kalau gue lihat di video yang keempat ini, beliau ini adalah sosok yang jenius gitu kan. Dari segi bahasa dia mampu menguasai bahasa Inggris. Mungkin selain bahasa Inggris mungkin dia bisa bahasa Belanda mungkin. Nanti coba kita cari tahu keberadaan dia di mana gitu kan. Entah dia mungkin pura-pura ataupun memang ODGJ yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, dan ini bisa menjadi pesan moral juga sih. Itu khusus buat gue pribadi dan khususnya umumnya buat kalian yang memang masih duduk di bangku sekolah, kuliah, baik pun memang di aktivis gitu kan. Jadi jangan pernah untuk mengendorkan semangat kita untuk belajar gitu kan.
orang gila saja ketika dia sudah hilang ingatan, tapi ketika dia ditanya bahasa Inggris, dia komunikasi secara intens dalam bahasa asing, dia mampu. Kita yang waras saja mungkin, gua juga belum tahu. Gua hanya tahu you know, I love you, I money, segala macam, itu aja yang gua tahu gitu kan. Sedangkan dia nih yang rambutnya panjang, kumis tebal, jenggot tebal, ya dia mampu gitu kan. Nah, jadi gua yang merasa lebih waras dibanding dia, ya langsung jatuh derajat gua kan, karena dari segi bahasa dia lebih mampu. Nah, jadi itu gujap lah, gua acungi jempol. Kalau gua dosen, gua kasih dia A+ gitu kan, A++++. Nah, bukan plus XXX ya, bukan itu dong. Ya, enggak, itu nggak boleh. Oke. Untuk kalian, jangan pernah merasa malas dalam belajar, karena masa depan kita milik kita semua. Oke. Video selanjutnya, mari kita lihat ada apa dengan video selanjutnya. Oh iya, ini video gua sendiri nih. Oh, yang kemarin gua sempet ke yayasan di Bandar Lampung. Nama aja ini ada yang kakak umumnya gitu. Oh iya. Oh, ini nama-nama keluarga. Ya, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya. Jadi kemarin kita sempat ke yayasan di mana ada bapak-bapak yang memang dia pasien di sana udah beberapa tahun, mungkin kemarin udah lebih dari 10 tahun di yayasan tersebut. Dan alhamdulillah dia mungkin sekarang ini udah mendingan, dan kita sama-sama berdoa supaya dia lebih membaik dan cepat berbaur dengan masyarakat. Dan di situ gue kaget juga, dia hafal beberapa ayat gitu kan. Dan ini gue tes, hafal ayat kursi enggak, dia hafal gitu. Masya Allah, orang yang sempat hilang ingatan dan mungkin belum terlalu 100% memori dia kembali, tapi dia niscaya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala, ingatan terhadap lafaz Allah ataupun kitab suci itu tidak sedikit pun memudar dari ingatan dia. Nah, gue sedikit merasa sedih juga, dan merasa terharu, dan merasa di sini merasa malu kan. Gue juga merasa malu ketika ya kita normal itu belum belum tentu menghafal dengan beberapa ayat. Dan bapak itu alhamdulillah dengan mukjizat Tuhan, dia bisa dan masih mampu diberikan ingatan untuk menghafal ayat suci. Nah, pesan dari bapak ini pun untuk kita sendiri yang bisa kita ambil adalah seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah kita tinggalkan yang namanya ibadah, apalagi yang namanya ayat suci Al-Quran. Karena niscaya ayat suci Al-Quran itulah yang akan menolong kita. Karena kata guru ngaji gue nih gitu kan, alhamdulillah gue juga sempat ngaji, dan alhamdulillah gue lulusan MTS emas dan IAIN, dan alhamdulillah udah jadi UIN. Al-Quran itu adalah petunjuk gitu kan. Apapun bentuk pertanyaan kita yang ada di dunia ini, ya insya Allah dan memang sudah dituliskan di Al-Quran tersebut. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua, jangan sampai kalah dengan ODGJ yang masih menghafal Al-Quran. Kita langsung bertaubat, kita langsung lebih menyemangatkan diri kita sendiri supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa menjadi pesan moral untuk kita semua. Mantap. Kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita, udah semua pembelajaran di Idealis dapat yang tadi bahasa Inggris itu kan, itu mantap. Dan kedua, kerajinan dan berbakti kepada orang tua itu ada juga. Dan ketiga, empati, jiwa sosial kita itu tadi udah ada yang membuka pintu, yang membuka jalan ambulan wiwi tadi. Dan ini juga agamis, dia tidak melupakan agama, dia lahir dari mana dan dia akan kembali kemana. Nah, dia jadi dari kesekian video ini dari segelintir video nih, belum kita melihat ratusan bahkan jutaan orang
yang mengalami ODGJ yang memiliki kemampuan lebih dari kita gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang lebih waras dari mereka itu lebih empati ataupun lebih harus memiliki rasa sosial yang lebih tinggi. Buat kalian yang suka mengkritik, wih ngapain sih lu mau ngobrol dengan orang gila, nanti lu ikutan gila juga. Hey boy, buka mata kita, buka mata lu lebar-lebar. Sebelum lu mengkritik, lu juga harus lebih paham apa yang sudah lu perbuat. Nah, ketika memang menurut lu sendiri lu sudah berbuat banyak kepada lingkungan lu, nah lu bisa mengkritik gitu kan. Tapi ketika lu hanya sebatas mengkritik, itu tidak bisa. Ya positifnya nggak ada gitu. Ya jadi memang sudah saatnya, khususnya nih kalian yang kaum milenial, umumnya untuk kita semua, mulai dari sekarang kita harus berani mengambil peran gitu kan. Kita harus berani mengambil posisi kita. Ketika ada masalah apapun, kita harus hadapi masalah, dan ketika memang ada yang membutuhkan kita harus belajar untuk hadir di dalam masalah tersebut, ataupun kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Oke, mungkin itu yang bisa gua sampaikan ataupun kita reaction di beberapa video. Untuk selanjutnya gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun ya kalimat-kalimat gua selama gua ngereaction. Gua sendiri pribadi dan editor-editor gua dan tim-tim gua mungkin ada beberapa kesalahan. Kita minta maaf, dan kita minta selalu bantu support supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten positif. Yang jelas konten yang akan kita bangun adalah konten yang bersifat sosial. Nah, jadi jangan lupa subscribe dan share video kita, dan jangan lupa juga loncengnya, bunyikan klaksonnya, sehingga ketika kita mengupload itu nanti akan ketahuan oleh kalian. Oke guys, di bawah ini harus jadi abu-abu, dari merah ke abu-abu. Mantap. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Gua Nurul Azmi dan bersama tim pamit. Kita pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi ya, nggak besok. Kita nanti ambillah beberapa video-video, kita akan ambil dan kita akan suguhkan untuk kalian. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.